Mohon maaf, bisa pakai mic-nya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Darsin beserta dosen pendamping dan yang kami hormati segenap teman-teman mahasiswa mahasiswi dari UMKU Kudus. Betul nggih? Good morning, selamat pagi, jas kuning memikat hati. Asik. Sebelumnya jangan baper ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di wisata Taman Wisata dan Edukasi Demak Green Garden buat keluarga besar dari Universitas Muhammadiyah Kudus ya Pak. Muhammadiyah Kudus yang hari ini menyelenggarakan acara di tempat Taman Wisata dan Edukasi Demak Green Garden. Kami segenap manajemen DGK turut bersenang hati kedatangan teman-teman mahasiswa dan juga para dosen pendamping dengan acara siang kali ini. Tentunya hari ini adalah kemungkinan beberapa mungkin sudah ada yang pernah ke Demak Green Garden atau belum? Sudah, ada yang belum. Sendirian apa sama pacarnya? Keluarga. Baik, Bapak Darsin, saya izin mengenalkan diri. Nama saya Heri Nur Hadi. Teman-teman, asli saya itu sebenarnya dari Pati. Ada yang dari Pati? Kudus semua? Atau teman-teman dari Demak? Ada yang dari Demak? Ada yang dari Demak. Dari Demak udah berapa kali ke Demak Green Garden? 1 kali. Baik. Kebetulan saya di Demak Green Garden ditugaskan, diamanati oleh owner sebagai HRD Human Resource Development dan juga nanganin beberapa teman-teman yang ada di Demak Green Garden. Demak Green Garden, teman-teman, itu dulunya kalau orang Demak atau orang sekitar Demak itu terkenalnya dengan nama Rowo Mijen. Nah, karena dulu daerah kawasan DGK ini adalah ikutnya 2 kecamatan, Kecamatan Mijen sama Kecamatan Karanganyar di Kabupaten Demak. DGK atau Rowo Mijen ini dulunya itu ya lahan pertanian yang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk bercocok tanam, Pak. Jadi memang dulunya rawa. Jenengan masuk mriki, jenengan masuk ke dalam DGK itu dulunya ya wis rowo-rowo. Banyak hingga sekarang masyarakat sekitar pun masih menganggap bahwa Demak Green Garden ini adalah rawa. Apalagi ada mitos kalau rawa itu medeni dan sebagainya. Tapi dengan adanya relokasi atau perubahan yang dilakukan oleh owner, jadi tanah ini dulunya adalah tanah warga, persawahan. Di tahun berapa? Kurang lebih tahun 2000, sebelum 2010 itu masih rawa. Tapi pelan-pelan dari owner kami namanya adalah Ibu Hajah Muryati dan juga beberapa anaknya, direksinya yaitu ada Mas Suryo sebagai general manager, Pak. Ada manajer keuangannya itu Mbak Nabila. Kebetulan juga sering ke DGK, mempunyai ide bahwa rowo yang tidak bisa digunakan ini mau dialokasikan untuk sebagai kebun. Berpikirnya dulu seperti itu. Daripada nggak bisa difungsikan seperti lahan pertanian, akhirnya dibelilah lahan ini digunakan untuk perkebunan. Masyarakat penasaran, rowo ini dia pakai pada waktu itu. Banyak orang menafsirkan yang macam-macam. Ada yang menafsirkan pengen mau dibuat bandara, mau dibuat pabrik, mau dibuat pokoknya banyak asumsi masyarakat terkait dengan Rowo Mijen pada waktu itu. Owner yang belum punya pemikiran bahwa Rowo Mijen atau DGK ini digunakan sebagai tempat wisata, itu muncul pada waktu masyarakat mempunyai opini banyak.
berharapnya kebun ini sebagai kebun buat owner untuk beristirahat ketika beliau capek untuk mengurusi bisnisnya yang ada di pekerjaan atau bisnisnya yang ada di luar Rawomijen. Pengennya ingin jadi tempat beristirahat. Oh iya, berkebun, nanam mangga, nanam pepaya, nanam nangka, nanam nanas, nanam buah naga pada waktu itu. Harapannya seperti itu. Tapi masyarakat lain banyak penasaran, masuk gratis kok lama-lama masih makin banyak. Akhirnya owner berinisiasi agar biar ini sebuah tempat Rowo ini menjadi sebuah destinasi wisata. Muncullah nama DGG, Demak Green Garden, sebuah perkebunan hijau yang ada di Demak. Berawal dari situ, masyarakat sekitar pun berupaya untuk selalu datang ke tempat Demak Green Garden. Kami buka Demak Green Garden itu buka soft launching itu di tahun 2021 Pak, pada waktu masa pandemi, yang notabene semua destinasi wisata tutup. DGG ramai sendiri karena baru buka Pak, karena konsepnya juga konsep alam. Jadi pada waktu pembatasan itu DGG buka sendiri, akhirnya overload. Lama pelan-pelan dari 2021 hingga sekarang Demak Green Garden mempunyai beberapa segmen pasar, karena notabene DGG ini mengambil segmen masyarakat sekitar. Owner punya pemikiran bahwa DGG ini biar bisa dinikmati masyarakat sekitar, bisa piknik dengan budget yang sangat terjangkau. Akses ataupun tiket yang kita jual untuk masuk ke dalam wisata Demak Green Garden itu 5.000 teman-teman. Hari biasa 5.000, hari libur 10.000. Nah, bisa menikmati beberapa wahana yang ada di dalam tempat kami. Yang tadinya cuma hanya perkebunan, sekarang pelan-pelan sudah ada wahananya. Kita ada 12 wahana. Yang segmennya itu adalah keluarga dan anak-anak dan juga milenial. Maka dari itu kami punya branding taman wisata dan edukasi, karena segmen kami itu adalah anak-anak, keluarga, milenial, dan difabel atau berkebutuhan khusus. Kenapa seperti itu? Karena banyak juga teman-teman adik-adik dari sekolahan itu seringnya outing kelasnya ke kami. Makanya kalau wisata itu biasanya ramenya setiap hari libur atau hari Minggu saja, Senin sampai Kamis kami berupaya agar adik-adik sekolah, adik-adik TK, SD, SMP itu bisa berwisata dan belajar di tempat Demak Green Garden. Dari situ mulailah banyak pelan-pelan yang dulunya terkenal dengan Rawomijen, banyak beberapa masyarakat dari Kudus, dari Jepara, dari Purwodadi, bahkan dari Pati dan juga Rembang, ketika ada aktivitas study tour ataupun libur panjang, alhamdulillah Demak Green Garden sudah ada yang mengenalnya. Seperti itu Bapak. Nah, terkait dengan beberapa, kalau dari teman-teman mahasiswa Unku hari ini prodi yang kesini adalah prodi bisnis digital, kami berkembang tidak terlepas dari promosi media sosial. Bahkan kemarin kita mungkin agak sedikit FYP, tapi dengan event kami yang itu adalah DGG Korea. Kemarin kita habis di bulan April kemarin kita habis mengundang Denny Caknan dan juga After Sign untuk setidaknya ada promosi di sana. Dan alhamdulillah sebelum konser itu kita sempat FYP di Instagram dan juga TikTok, dan habis konser pun sama. Intinya bukan untuk menyelenggarakan konser atau event, tapi kami ingin mengenalkan tempat kami atau tempat wisata kami
melalui media sosial. Karena Gen Z sekarang itu setiap hari bangun tidur yang dipegang bukan air wudhu tapi handphone Pak, gitu. Ya sama, kami juga game Pak, soalnya matiin alarm gitu. Nah itu salah satunya. Maka dari itu memang dunia digital itu sangat berperan penuh untuk promosi di tempat kami. Salah satunya kita sudah punya platform yaitu Instagram yang jadi utama, TikTok belum begitu maksimal, website juga sudah mulai on gitu ya, dan buy reservasi sudah mulai buy online ataupun via Linktree ataupun bahkan WA. Yang dulunya orang datang tanya-tanya habis itu reservasi, tapi sekarang dengan adanya media sosial yang sangat begitu luar biasa, alhamdulillah kami banyak beberapa dikenal masyarakat melalui media sosial dengan konsep yang hari ini sangat luar biasa. Bahkan kami pun yang tadinya media sosial kami saya pegang sendiri, kemarin kita sampai meminta untuk ada platform, bukan platform ya, agensi untuk memegang digital kami. Karena apa? Karena kami kewalahan juga terkait dengan beberapa hal mengenai begitu cepatnya media ini mempengaruhi kita dan juga begitu cepatnya beberapa perubahan yang ada di media sosial. Maka dari itu sampai kemarin kita minta agensi untuk pegang media sosial kami. Mungkin itu sedikit sejarah atau penyampaian terkait dengan Taman Wisata Demak Green Garden. Kita ada 12 wahana, itu setidaknya segmennya dari adik-adik TK, keluarga dan juga milenial. Tapi 12 wahana itu sudah punya tiket masing-masing. Jadi 5.000 itu hanya tiket masuk ke area wahana, sudah termasuk fasilitas odong-odong kalau hari biasa. Tapi kalau hari Minggu 10.000 itu bisa pilih odong-odong atau kereta itu ataupun perahu yang ada di sebelah kiri danau. Mungkin itu nanti bisa langsung sambil sharing terkait dengan beberapa hal sekelumit penjelasan dari kami untuk Taman Wisata dan Edukasi Demak Green Garden. Begitu Bapak, mungkin nanti kita bisa langsung tanya jawab atau mungkin langsung tanya, monggo silakan. Nah, dari saya kembalikan ke pembimbing, monggo Bapak.